Jadi waktu perpisahan kami di Ins Kayu Tanam itu kumpul semua dan semacam ada berjanji gitu di bawah Bukit Tambun Tulang gitu di Kayu Tanam sana. Aku berjanji jadi politisi. Aku baca kamu lahir di Solok, Sumatera Barat, ayah lubis ya? Ya. Jadi ayah saya juga lubis. Dua lubis nih. Nah, kemudian sempat sekolah di INS Kayu Taman ya? Kayu Tanam. Kayu Tanam itu, I think one of the oldest ya? Yeah, the oldest. The oldest one bareng ya? Yang tertua sama Taman Siswa ya? Kemudian kamu ke UGM. Ya. Ya. Mungkin cerita di UGM dulu lah. Tahun 1999 aktivis mahasiswa, sempat ketua Dewan Mahasiswa UGM. Jadi waktu pas habis reformasi, jadi tahun 98 tuh kamu di mana tuh? Waktu pas kita rame-rame reformasi Mei 98. Ya, salah satu di dalam kerumunan lah. Tapi belum menjadi, waktu Mei 98 belum jadi korlap. Oke. Jadi waktu korlap itu Ridaya kalau nggak salah ya. Itu dari ketua UGM. BEM. Ketua Ya, BEM ya, Ridaya. Aku mulai jadi korlap itu aksi pertama setelah Mei 98 September itu sama Romo Mangun di Bundaran bawa petani. Itu demo pertama setelah Mei 98. Jadi itu jadi korlap pertama. Tapi sebelumnya ya terlibat aktif dalam gerakan mahasiswa, ya sebenarnya beruntung aja Kak. Ya beruntung ada di masa itu, beruntung ya waktu di Kayu Tanam sudah dibilang, wah itu sarangnya demonstran. Dia begitu masuk ke UGM, ya benar-benar boleh dibilang menemukan diri lah. 4 tahun saya di kehutanan itu Kak, nggak pernah kuliah. IP 0,0 sampai bapak, udah kau udah dewasa, putuskan untuk dirimu sendiri. Jadi 4 tahun kuliah di UGM kehutanan, ya cuma sibuk demonstrasi. Habis itu di tahun kelima baru pindah ke filsafat di UGM juga, baru bisa kuliah. Ya kalau di kehutanan kan karena memang aku di SMA itu memang eksak ya. Semua olimpiade ikut, fisika, matematika, kimia, biologi. Jadi memang dunianya dunia yang eksak. Tapi begitu di Jogja, ya namanya bulak sumur, ketemu dengan banyak orang. Waktu pertama menginjak kaki di UGM itu beruntung Kak. Ada Pak Umar Khayyam lagi pamer. Oh iya, Pak Umar Khayyam. Itu semua kumpul Kak. Mas Kleden, Daniel Dakide, Nirwan Dewanto, Lela Kodori, semua kumpul Kak. Rendra, ini orang yang semua aku baca karya-karyanya. Budayawan, penulis-penulis ya. Pak Nafis kan budayawan Kak. Nafis. Jadi semua orang Nafis ini robohnya Surau Kami. Itu ketemu dan ngobrol asik ya. Jadi kemudian dari sana sehari itu ya minimal 1 seminar, 1 pertemuan aku ikutin. Ya di sanalah mulai terbuka semua ya. Itu benar-benar seperti berenang di samudra lah. Jadi ketemu dengan orang-orang yang inspiring ya, inspiring, intelektual ya. Intellectual exercise. Itu yang bikin kamu jadi rajin kuliah akhirnya? Bukan rajin kuliah, tidak pernah kuliah. Oh tidak pernah. Oh ini waktu pas di Fakultan? Ya di Kutan, waktu masih Kutan. Oh oke. Tapi kemudian kamu ke filsafat, lulus lah ya? Kalau filsafat karena dia Kayu Tanam udah bacanya filsafat. Iya. Anak kelas 1 SMA sudah baca Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger. Ya kan buku wajib pertama itu Pengantar Eksistensialisme Fuad Hasan itu. Itu kan ya. Karena nggak ada hiburan apa-apa, hiburan satu-satunya cuma baca buku aja. Oke, terus lulus, terus kamu
ngapain begitu lulus akhirnya? Lulus ya karena nama aktivis waktu itu sempat di Tangerang cukup lama lah ya, bukan sempat. Waktu itu lagi banyak pabrik tutup, Kak. Jadi dari pabrik ke pabrik melakukan pengorganisasian. Waktu itu aku sekjen Perhimpunan Rakyat Pekerja. Jadi sebuah organisasi yang lintas sektor, semua kawan-kawan terlibat di sana melakukan pengorganisasian. Lalu kemudian aku buat sekolah demokrasi di Tangerang. Kebetulan di sini kepalanya Pak Ignas Gleden. Jadi aku kepala sekolah demokrasi di Tangerang. Waktu itu ada 5 proyek sekolah demokrasi. Tangerang, habis itu di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Lembata, sama di Jeneponto kalau nggak salah di Sulawesi Selatan. Gitu. Nah, fast forward, kamu sampai S3 kan ya? S2. S2, oke, S2. Fast forward kemudian masuk ke politik. Tapi awalnya gimana ceritanya? Kalau politik dari dulu. Masuk. Tapi bukan maksudnya partai politik. Ya, partai ini kan ya waktu 2009 itu kami punya KIM namanya, Kabinet Indonesia Muda. Presidennya Budiman Sujatmiko, wakil presidennya Pompida Hidayatullah. Kenapa? Karena waktu itu PDI Perjuangan tidak mendeklar dirinya sebagai oposisi terhadap pemerintahan SBY periode kedua. Maka kami mendeklar diri sebagai Kabinet Indonesia Muda. Nah, salah satu menterinya Mutia Hafiz. Mutia berteman gitu sama aku. Nah, diajak ke sini untuk rapat. Waktu itu di sini sedang persiapan Ormas ya. Ormas Nasdem ya. Ormas Nasional Demokrat. Yang kemudian deklaratornya Anies Baswedan ya. Aku salah satu bacain. deklarator. Yang bacain kalau nggak salah Anies ya. Anies. Ada 45 orang kalau nggak salah ya. 2 inisiator, Sri Sultan dan Pak Surya Paloh. 45 orang deklarator. Ada Anies, ada Ahok. Ada Ahok. Oh, ada Ahok. Ada Ahok. Ada Budiman. Ada Buya Shafi'i Ma'arif. Oke. Dan ada Willy Aditya. Oke, jadi itu awalnya tuh di situ ya. Iya. Kemudian resmi masuk Partai Nasdem. Mendeklarasikan Nasdem. Kita yang buat Nasdem. Ikut dari awal ya. Dari awal. Jadi kamu masih muda banget dong itu ya. Sekarang kamu aja masih muda, 45 tahun ya? Enggak lah, Kak. Syahrir umur 16 tahun sudah berjuang bahu-membahu sama Soekarno di Bandung. Ya. Dia SMA, Kak. Jadi muda tua itu kan masalah usia number saja. Number. Ya. Itu aja. Oke. Menarik. Jadi kalau boleh satu pertanyaan soal why politik yang kamu bergabung dengan partai politik yang kamu pilih, karena banyak juga pilihan yang lain ya. Jadi apa ya? Dari kecil mungkin, Kak ya. Aku kalau nggak dibangunin nonton Dunia Dalam Berita dari sebelum sekolah itu pasti ngamuk gitu. Jadi memang bapakku pembaca gitu, Kak. Dan punya daya kritik ya kritis ya yang luar biasa. Terus lingkungan selalu ngobrolin politik ya. Nah, itu yang kemudian dari lingkungan, bacaan, itu yang kemudian mengkonstruksikan. Jadi waktu perpisahan kami di INS Kayu Tanam itu kumpul semua dan semacam ada berjanji gitu di bawah Bukit Tambun Tulang gitu di Kayu Tanam sana. Aku berjanji jadi politisi karena memang sudah intens berorganisasi, baca. Aku baca Soekarno tuh dari kelas 3 SD. Baca Hatta juga sama kelas 6 SD gitu. Sudah baca semua gitu.